Oke, selamat sore semuanya. Untuk pertemuan di sore hari ini untuk mata kuliah Matematika Ekonomi, ya, di hari ini kita akan membahas tentang obligasi. Ya, kalau di minggu kemarin kita sudah bahas nih, atau kita sudah mendapatkan materi tentang teori pasar modal. Nah, di pertemuan pada sore hari ini saya mengambil topik tentang obligasi. Ya, jadi di sini nanti akan ada pengantar tentang teori obligasi, kemudian ada contoh soal perhitungan. Ya, jadi di sini saya harapkan kalian bisa menyimak dengan baik untuk materi perkuliahan di sore hari ini. Nah, untuk materi di sore hari ini, ya, saya akan mengawali penjelasan saya tentang teori, ya, seputar obligasi. Nah, kemudian ada jenis-jenis obligasi dan lain sebagainya. Kemudian di bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan, ya, yang kaitannya dengan matematika ekonomi, ya, tentang perhitungan obligasi. Oke, saya mengawali penjelasan saya dari pengertian obligasi. Ya. Jadi review, ya, dari pertemuan sebelumnya, obligasi atau istilahnya adalah bond. Jadi di sini secara gampangnya obligasi itu adalah surat hutang, ya, yang diterbitkan oleh perusahaan yang mencari dana. Ya. Kemudian dia diperjualbelikan di pasar modal. Kemudian ketika ada investor yang mau membeli obligasi tersebut, maka kewajiban dari perusahaan adalah membayar cicilan atau angsuran per bulan disertai bunga obligasinya. Nah, makanya di sini ada di slide pertama ini ada penjelasan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar kupon. Kupon itu nama lainnya adalah bunga. Jadi kalau di obligasi istilah bunga itu adalah kupon, secara berkala atas obligasi tersebut dan melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Kemudian di sini karakteristik obligasi, ya, atau kalau kita bahas obligasi atau bond, ya, itu karakternya atau spesifikasinya itu ada apa saja. Jadi yang pertama ada yang namanya maturity date atau masa jatuh tempo. Kemudian ada nilai pokok hutang atau di sini disebut face value, bunga dari obligasi atau kupon obligasi. Kemudian ada peringkat obligasi. Jadi di sini peringkat obligasi ini sama dengan peringkat saham, ya. Jadi siapa sih top 10 obligasi, ya, di Indonesia, ya, atau obligasi yang peringkat atas itu obligasi yang di mana saja itu ada peringkatnya. Kemudian yang terakhir dapat diperjualbelikan seperti surat berharga lainnya atau seperti saham. Kemudian selanjutnya jenis-jenis obligasi, ya.
Jadi di sini jenis obligasi itu bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Jadi di sini dari sisi pihak yang menerbitkan atau siapa yang menerbitkan, ada yang namanya obligasi korporasi atau corporate bond. Jadi corporate bond itu diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian ada yang namanya obligasi pemerintah atau government bond. Government bond itu diterbitkan atau dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dan ada yang namanya municipal bond atau obligasi yang diterbitkan oleh Pemda atau pemerintah daerah. Itu adalah jenis-jenis obligasi yang pertama. Kemudian jenis obligasi yang kedua adalah berdasarkan dari sisi tingkat suku bunga atau kupon yang ditawarkan. Jadi di sini ada yang namanya obligasi bunga tetap atau fixed rate bond. Ada yang namanya obligasi bunga mengambang atau floating rate bond. Ada yang namanya obligasi kombinasi antara bunga tetap dan mengambang atau combination rate bond. Dan obligasi kupon nol atau zero coupon bond. Nah, di sini apa perbedaan atau apa penjelasan dari jenis-jenis obligasi berdasarkan suku bunganya? Jadi di sini kalau fixed rate bond atau obligasi bunga tetap, ya, di sini pembayaran bunganya itu dengan perhitungan suku bunga yang tetap sampai obligasi tersebut jatuh tempo atau maturity date. Kemudian kalau yang floating rate bond ya atau suku bunganya itu dia mengambang, kalau floating itu di situ suku bunganya merupakan rata-rata dari suku bunga bank pemerintah dan bank swasta. Ya, jadi karena dia rata-rata berarti setiap bulannya itu dia akan berubah-ubah suku bunganya. Nah, kalau combination rate bond itu gabungan antara suku bunga tetap dan floating. Ya, jadi nanti diambil tengah-tengahnya ya antara fixed rate dengan yang floating. Nah, kemudian kalau kupon nol atau zero coupon bond itu bukan berarti bahwa obligasinya itu tanpa bunga, ya. Tapi di sini maksudnya kupon nol atau zero coupon bond adalah bunga itu tidak dibayarkan secara berkala per bulan, akan tetapi dibayarkan semua secara utuh pada saat jatuh tempo atau maturity date. Kemudian jenis obligasi yang ketiga adalah dari sisi pilihan atau opsi yang ditawarkan oleh penerbit atau pemegang obligasi.
Pertama adalah convertible bond atau obligasi konversi, exchangeable bond atau obligasi tukar, callable bond, dan putable bond. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan convertible bond? Ya, jadi convertible bond itu adalah obligasi yang bisa ditukarkan dengan bentuk lain. Misalnya saham oleh pihak penerbit obligasi. Ya, di sini dia suku bunganya itu rendah karena dia bisa dikonvert ke bentuk lain. Ya. Kalau exchangeable bond yaitu obligasi yang bisa ditukarkan dengan bentuk lain, misalnya saham oleh pihak pemegang obligasi. Ya. Kalau convertible itu yang bisa menukar adalah pihak penerbit. Kalau yang exchangeable bond itu yang bisa menukar adalah pihak pemegang obligasi atau pihak investor. Kalau callable bond itu adalah obligasi yang bisa dilunasi lebih awal daripada tanggal jatuh temponya. Kalau putable bond itu obligasi di mana investor itu punya kekuasaan untuk menyuruh perusahaan atau penerbit obligasi tersebut untuk membeli kembali obligasinya selama belum jatuh tempo. Jadi misalnya saya punya putable bond, kemudian di tengah-tengah tahun atau di tengah-tengah masa obligasi itu saya butuh duit ya, karena saya memegang putable bond, saya bisa menyuruh pihak penerbit obligasi untuk membeli obligasi saya sehingga saya mendapatkan kembali dana atau investasi saya. Itu yang dinamakan putable bond. Kemudian selanjutnya jenis obligasi yang terakhir itu berasal dari sisi jaminan atau kolateral. Ya. Di sini ada yang namanya guaranteed bond, ada yang namanya mortgage bond, ada yang namanya collateral trust bond, dan ada yang namanya debenture bond. Apa perbedaan dari masing-masing obligasi ini? Ya. Jadi kalau guaranteed bond itu jaminannya adalah aset tetap atau properti. Mortgage bond, ya mortgage itu jaminannya berupa hipotek dari aset tetap. Collateral trust bond itu jaminannya adalah surat berharga. Dan debenture bond itu tidak ada jaminan sama sekali dan lama jatuh tempo di atas 10 tahun. Kemudian apa saja keuntungan ya ketika investor itu memilih untuk membeli obligasi? Jadi keuntungan yang pertama adalah memberikan pendapatan tetap ya berupa kupon atau bunga yang bisa diterima sampai di masa jatuh tempo atau maturity date. Dan yang kedua ada keuntungan atas penjualan dari obligasi tersebut. Ya. Tapi di sisi lain ada risiko ketika kita membeli obligasi, ya, tingkat suku bunga. Ya. Tingkat suku bunganya itu bisa turun sewaktu-waktu ya sehingga bunga yang kita terima itu jumlahnya menjadi lebih sedikit ya. Kemudian ada risiko likuiditas pembayaran ya, bisa saja di tengah-tengah masa jatuh tempo itu tiba-tiba perusahaannya itu pilot ya atau tidak mampu untuk membayar ya, sehingga kita menanggung risiko ya atas obligasi yang sudah kita beli ya. Ada juga risiko inflasi ya atau inflation risk.
Nah, berkaitan dengan harga atau nominal obligasi ada 3 istilah, yaitu par, at premium, dan at discount. Ya, jadi kalau par atau nilai par itu di mana harga obligasi sama dengan nilai nominalnya. Jadi kalau nilai nominalnya 100.000, berarti harga obligasinya juga 100.000. Tapi kalau at premium, harga obligasinya itu lebih besar daripada harga nominal. Nah, berarti di sini kalau nominalnya 100.000, at premiumnya 110.000. Kalau at discount, ya harga obligasinya itu lebih kecil daripada nominal. Kalau nominalnya 100.000, berarti at discountnya misalnya adalah 90.000. Nah, itu di bagian pertama untuk penjelasan saya tentang teori obligasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu masuk ke perhitungan bagaimana model penilaian obligasi. Ya. Jadi yang pertama, contohnya adalah obligasi sebuah perusahaan diterbitkan dengan nominal 100 juta rupiah per lembar kupon, ya, dan kuponnya itu sebesar 14% per tahun. Ya, jadi bunganya itu sebesar 14% per tahun. Obligasi tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Yang pertama, jika tingkat suku bunga yang berlaku di pasar sebesar 12% per tahun, berapakah nilai obligasi tersebut? Yang B, kalau suku bunganya malah naik jadi 15%, berapa nilai obligasi tersebut? Dan yang ketiga, berapa nilainya kalau suku bunganya itu sama? Ya, ternyata 14% per tahun. Oke, maaf ya, ada sedikit gangguan. Jadi di sini kita masih menggunakan tabel sama seperti kemarin ya, ketika kita bahas nilai waktu dari uang. Ya, jadi di sini ada tabel yang digunakan adalah tabel present value atau PV. Nah, jadi di sini untuk yang A 14 juta itu adalah dapatnya dari 14% dikali 100 juta. 14% suku bunganya dikali 100 juta adalah pokoknya. Hasilnya adalah 14 juta. Nah, dikalikan dengan present value interest factor annuity 12% sesuai di soalnya. Tadi yang A adalah 12% selama 5 tahun, 5. Ditambah pokoknya 100 juta dikali present value interest factor 12% selama 5 tahun. Kemudian untuk mempercepat perhitungan kita pakai tabel saja. Ketemu 14 juta dikali 3,6 ditambah 100 juta dikali 0,56. Hasilnya adalah 107 juta. Ya. Yang B sama, yang diganti tinggal di sini prosentasenya 15%.
Yang C juga sama, tinggal diganti suku bunganya yaitu 14% dan di sini juga 14%. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ketika suku bunga pasar itu lebih besar dari suku bunga nominal yang di soal kedua 15%, maka nilai total obligasinya malah menjadi turun, kurang dari 100 juta. Nah, tapi ketika suku bunganya itu lebih kecil ya atau sama dengan bunga nominalnya atau bunga kuponnya, maka nilai obligasi akan semakin besar, dari di sini di atas 100 juta. Kemudian yang contoh selanjutnya adalah bagaimana kalau obligasinya yang membayar kupon atau bunga setiap tengah tahun atau semi annual. Jadi di sini ya sama seperti tadi, nominalnya 100 juta, kuponnya 14% per tahun. Ya. Kemudian di sini kupon obligasi atau bunga itu dibayar setiap 6 bulan sekali. Obligasinya sama seperti tadi, jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Nah, berapa nilai obligasi tersebut jika tingkat suku bunga yang berlaku di pasar sebesar 12% per tahun? Nah, kalau tadi sesuai perhitungan yang pertama, ketika suku bunga pasarnya itu di bawah dari suku bunga nominalnya, berarti harga nilai obligasinya akan semakin meningkat. Nah, kita coba lihat di sini. Di sini karena bunganya dibayarkan semi annual, berarti dalam 1 tahun ada 2 kali pembayaran, makanya di sini 14 jutanya dibagi 2 menjadi 7 juta. Ya. Kemudian suku bunga pasarnya juga dibagi 2 menjadi 6%. Nah, tapi waktu jatuh temponya dikali 2, ya, karena kan pembayarannya dalam 1 tahun itu 2 kali. Berarti selama 5 tahun ada 10 kali pembayaran. Nah, di sini dihitung 7 juta dikali present value interest factor annuity 6% selama 10 kali, ditambah 100 juta dikali present value interest factor 6% ya selama 10 kali juga, ketemu hasilnya adalah 107 juta lebih sekian. Berarti kesimpulannya masih sama seperti tadi ya, ketika suku bunga pasarnya itu dia lebih rendah daripada nominal, hasilnya akan menjadi jauh lebih besar. Kemudian selanjutnya soal yang ketiga adalah untuk obligasi yang callable atau yang bisa dilunasi di awal sebelum jatuh tempo. Nah, di sini contohnya PT Namura Tbk menerbitkan obligasi callable dengan kupon 15% per tahun. Nilai nominalnya 100 juta, jatuh temponya obligasi 10 tahun, dan bisa ditarik sewaktu-waktu setelah 5 tahun dengan harga 120 juta. Jika suku bunga yang berlaku di pasar adalah 10% per tahun, ya berarti masih di bawah nilai kupon ya atau nilai nominalnya. Berapakah nilai obligasi callable tersebut? Nah, untuk contoh soal yang terakhir, bagaimanakah cara perhitungannya? Jadi di sini call price-nya tadi setelah 5 tahun adalah 120 juta. Suku bunga pasarnya adalah 10%, ya. N-nya kenapa 5? Kenapa bukan 10? Karena dia bisa callable dalam waktu 5 tahun. Kemudian di sini suku bunga nominalnya adalah 15% dikali 100 juta adalah 15 juta. Nah, kita masukkan di sini sama seperti hitungannya ya. 15 juta dikali present value interest factor annuity 10% karena suku bunga pasarnya 10. Kemudian dalam waktu 5 tahun ditambah di sini bukan nilai nominalnya. Tapi kalau dia obligasi callable yang dihitung di sini adalah nilai callable-nya 120 juta. Ya, menghasilkan angka 131.370.000. Ya, jadi di sini
obligasi yang callable itu menghasilkan nilai obligasi yang semakin besar atau semakin tinggi dibandingkan obligasi biasa. Oke, jadi ada 3 soal ya yang sehubungan dengan perhitungan obligasi yang sudah saya jelaskan di kesempatan sore hari ini. Jadi tadi teori obligasi sudah, kemudian contoh perhitungan sudah. Oke, saya cukupkan sekian untuk penjelasan materi saya di kesempatan sore hari ini. Atas kehadirannya di kesempatan sore hari ini saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama di pertemuan ke-14 ya, sudah menjelang pertemuan akhir sebelum kita mengakhiri semester ini di pertemuan ke-16 ya. Jadi pastikan Anda tetap mengikuti perkuliahan dan menyimak materi dari saya. Dan jangan lupa untuk pertemuan hari ini absennya dicek lagi ya untuk siakatnya supaya bisa memastikan bahwa absen Anda bisa sudah tercatat secara otomatis. Sekian dari saya. Assalamualaikum.